menahan Baxianya di late game Ini dengan coy. Golden Star. Dia mau numbangin Baloyski sebelum dia beranjak mendekatinya. Iya, Minon Fury yang bisa di cancel juga tentunya. Wah, bagus dalam banget coy keadaan Kari itu. all-in damage-nya kalau cukup ya. Kalau nggak cukup itu dibalikinnya bakal instan banget karena kita tahu sendiri Minotaur punya motivation roar ketika dalam keadaan dia rage itu bakal melakukan heal up dalam waktu 2 detik. Semua damage yang masuk pun akan di-convert menjadi heal. Dan dia kan ngarepin dari Akai berarti kan. Akai heavy spin nempel 1. Dan kalau memang dia mau ngambil 1 itu ke arah Baloy, coba dipikir 2 kali deh. Karena Talk Boots bisa sempat Boots untuk Airpunk. Minon Fury dan itu immune. Malah di counter setup. Tough Boots bakal jadi jawaban banget juga. Gaspol untuk coy, Baxian dari inilah Nano. dia guys. Karena kita tahu Game Headbutt-nya ketiga bakal dibeli antara buat Blacklist Baxian. Sekali International Baxian melawan dia Geek nggak bisa Farm ngapa-ngapain. Dia hanya Indonesia bisa mengandalkan di bagaimana shield M5 yang dimiliki Playoff Equation Lower Bracket. Satu sama. Dimana di game kedua tadi Blacklist berhasil menyamakan kedudukan 1 sama coy. Gaspol BO5. Udah melewati 2 game, tandanya tersisa beberapa game saja untuk membawa ke game selanjutnya. Tapi gue percaya sih dengan Baxianya Nael, dia punya pattern yang sangat-sangat cepat loh. Emang sih bukan yang kalau mungkin kalau ngomongin cepat dari jungle level 15-nya cepet ya. Kalau jungle tank enggak sih. Kayak dia udah level 12 secara pas dan objektifnya nggak ada yang miss. Menurut gue itu udah pattern yang bagus banget. Iya, yang penting adalah bagaimana early objektif yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm. Terutama kalau kita melihat lagi dan lagi untuk XP lanernya Luke versus Edward. Kayaknya nggak bakal ada solo kill untuk XP laner sekarang. Karena hero-nya tidak begitu memungkinkan kecuali kalau Edwardnya malah yang lebih galak permainannya di early game. Melihat dia juga membawakan satu emblem Master Assassin yang sekarang udah 7% teman-teman. Udah bukan 4% atau 5% lagi. Gue masih belum berani loh main kalian pakai emblem assassin dasarnya. Wah ini sih berani banget loh berarti dari Edward. Ketika dia ingin 1v1 menangin match up melawan Luke karena udah 2 game, 2 kali dia kalah loh di laning. Iya, lapu-lapu lagi. Lapu-lapu. Yang laningnya gitulah level 4 baru bisa perang. Tapi balik lagi nih dengan sama-sama level 4 dari kedua jungle-nya. Kontes dari objektifnya. Selama Mino 4, harusnya masih bisa dikontes nanti dari Turtle. Oke, tapi lihat di arah top lane, Marky lebih memilih untuk mengamankan terlebih dahulu ke arah gerobaknya. Karena dalam kondisi yang tidak cukup baik-baik saja, kali ini Karinya punya power di early. Baloy. 1 lawan 1. Dan sedangkan Marky sampai langsung ke Warrior Boots langsung tanpa ada hambatan sama sekali. Respect Sensu juga. udah kayak Rayman loh, dia diem doang di depan situ. Gak ngapa-ngapain. Tapi Nael pun hadir, akhirnya Turtle bakal dikontes ya harusnya oleh mereka berdua. Oke, di kontes dan juga kalau ngelihat dari posisi dari Baloyski coba untuk dapetin level 4 terlebih dahulu. Gantian freeze lane-nya di tangan dari Luke. Karena mereka ingin para pasukan dari Blacklist International akan maju terlebih dahulu ke depan sana. Sensui kayaknya agak cukup kaget ketika melihat Aboy udah standby di arah bottom lane. Tujuh karena Edward hanya punya quick stun guard dan hampir saja terkena post-spot. Sensui berhasil menyelamatkan posisi dari Edward. Tapi nggak ada happy spin lagi sebuah coy. jawaban untuk Nael masuk ke dalam. Masih ada another round di tangan dari Yue. Dan Sensui kali ini masih bisa diselamatkan di posisi yang tepat. Final slash di saat yang tepat membuat para pasukan dari Blacklist International. Mereka masih selamat. Lihat. Akhirnya mereka terdorong dan melakukan objektivitas terlebih dahulu. Luke. Udah nggak ada lagi final slash, tapi Purified Gaming. Mamam. Ya itu Baloy. Minon Fury kali ini dan langsung diloncatin oleh seorang Baloyski membuat Sensui terzoning. Early aman. Menunggu momentum untuk Sensui masuk ke dalam sana. Wah ini bisa dipanis loh, Bisa levelnya menang. dipanis. Ini bisa dipanis dan ini dia. Walaupun Waduh, berhasil nggak bisa dapatkan. coy. Inilah Geek ini maksa kali coy. Tidak memiliki dari tim Geek Farm. Ya retribution dari Nael yang masih cooldown karena tadi turtle-nya di-secure dengan retribution dan lumayan maksa memang. Maksa kali Sayangnya, sih. kalkulasinya tadi sedikit kurang matang sehingga malah jadi rugi nggak sih, We? Iya, ini rugi banget dari Nailnya juga yang dimana dia harus mengulang momentum lagi untuk cycle. Tapi untuk sekarang kalau kita melihat dari Blacklist International yang setidaknya mereka mendinai dengan point kill. Aku tidak merasa ini bakal jadi keuntungan snowballing yang besar karena Baloyski-nya masih pegang kendali untuk tim fight besar kali ini. Hanya saja jangan mengulangi momentum yang seperti tadi karena efek blundernya akan sangat luar biasa. Apalagi kalau kita melihat dari Marky yang sekarang tanpa dia penjagaan, Marky tidak memiliki Purify. Sehingga ketika dia tidak menggunakan Purify, tidak menggunakan Tough Boots juga, escape skillsnya minim. Yue? Oke, Yue one last hit masih bisa selamat di depan sana. Bahkan dia pintar dia larinya ke arah Oheb supaya tim fight yang udah tidak diunggulkan oleh Blacklist kali ini bisa di cover oleh Oheb. Tapi di balik itu, di arah bottom lane, ternyata dengan Khalid yang full damage kemungkinan besar nantinya masih coba untuk melakukan one by one situation dengan Luke. Masalahnya Master Assassin nggak menang, ini bahaya nggak sih nanti Makanya. untuk kedepannya karena
niat untuk membawa Master Assassin itu untuk memenangkan laning phase kan. Tapi kalau ketika kita melihat looknya yang malah menangin laning phase, ini pertanda yang cukup buruk bagi Edward. Pemilihannya kayaknya kurang efisien. Makanya kan Fighter kayak ada spell farm jadi bisa sama-sama sustain sama conclusive blast juga itu udah enak banget. Tapi emang kuat juga sih Steel Leg Plate Warrior Boots be. Iya mau gimana lagi kan, ketahan juga damage-nya. Clear minion menjadi sebuah jawaban di arah mid lane karena mereka akan berebut di arah turtle. Cuma posisinya Marky kali ini sedang tidak baik-baik saja. Kemungkinan besar dia harus melakukan clear di arah bottom lane bersama dengan ke arah Oheb. Switch telah dilakukan dan Luka di depan sana mencoba untuk menutup pergerakan dari Edward yang mau coba masuk ke dalam permainan dari tim Kickfam. One by one situation kembali coba dimanfaatkan Luka karena dia sadar dia menang kali ini. Makanya dan oke, karena top lane Nile. Makanan. Nile terperangkap tapi Raging Sandstorm berhasil menyelamatkan Edward. Nile kali ini dikolongin begitu saja. Membuat para pasukan dari Blacklist International, mereka tidak berhasil dicuri. 1 poin. Oke, 1v2 situation di area bottom lane cukup sulit kayaknya untuk Marky ketika kita melihat bagaimana dia yang sekarang jadi weak lane. Tapi nggak masalah harusnya, karena lagi dan lagi kita melihat bagaimana early rotation yang dimenangkan oleh Geekfam dengan pertukaran objektif Sensui. Dimana retribution-nya selalu diunggulkan kali ini sepertinya harus bisa dibilang lebih sabar lagi karena lawannya Nile bro. Ini Nile juga retribution-nya nggak main. Oh, Baloski! Storm-nya berhasil mendapatkan 3 tapi Flick langsung direspon begitu saja. Marky yang mau masuk lebih dalam terlebih dahulu. Tapi low! Kelas, Luke. Anjay. Point membuat para pasukan Blacklist International mereka para poranda Edward. Terperangkap di depan sana, belum bisa di take down. Heavy spin for defensive membuat Sensui tetap kehilangan 4 kawanannya. Wah. Nile coy, tengok. Gini dia. Tos dia coy, sama siapa tuh? Kawanannya. Wow, Geekfam kembali mengamuk kali ini early game yang begitu manis bagi mereka. Ganti-gantian aggro turretnya itu loh, Be. Dan lihat looknya tuh tungguin dulu karena itu dalam keadaan freeze. Iya. Dari Netherrealm dia sabar dan itu cantik banget Ini dari Geekfam. bukan Despair Storm, tapi ini di Spear Storm. Lihat, ketika Despair Storm-nya masuk, blum, hilang semua Profesor. Dan 4 final slash semuanya kegeser sama Luke. Ngeri Displace banget yang coy Luke-nya. dipaksa dilakukan oleh teman-teman dari Geekfam dan aggro turret ini loh. Ini mid lane loh soalnya. Iya kan? Ini bakal penting banget dan tim fight-nya sekarang one-sided milik Geekfam. Oke, tapi dia memilih ke arah Shalvar. Rene Jai mempertahankan dirinya dari seorang Aboy. Holy Healing-nya masih nyaris. mencoba menyelamatkan 1 nyawa terakhir dari Blacklist. Karena kalau tadi Holy Healing-nya masih Hop, udah dapat Rene Jai Golden akan Staff. mendapatkan 2 item, Marky. DHS Golden Staff. Ya memang sih kalau Golden selama nggak tumbang, itu udah akan kaya dengan sendirinya nanti. Itu akan kerasa juga dari itemnya. Dan Turtle ditukar Tark sepertinya. Apalagi kalau kita lihat di Hup. area mid lane. Kesulitan Sensui? juga buat Sensui untuk mendekati ke area Turtle. Apalagi setelah melihat Aboy yang sudah selesai dengan item-itemnya. Dan Blade Armor di tangan dari Nile. Ini bisa menjadi jawaban juga ketika nanti dia akan engage ke arah Oheb. Oke, Baloski mencoba aggro, tapi Raging Sandstorm Netherrealm terlalu terburu-buru. Akhirnya kali ini trigger disiplinnya berhasil dipancing oleh Baloski dengan darahnya. Dia berhasil memancing trigger disiplin dari sosok seorang Yue. Nice bait pastinya. Tidak ada Netherrealm lagi. Midnya mungkin bisa dipaksa sedikit demi sedikit. Karena Farlane ada Cloud nih yang selalu bisa handle. Ya, dan masalah utamanya juga kalau kita lihat dari Sensui, dia kan udah punya Steel Leg Plates nih. Tapi item pertamanya adalah Radiant Armor. Dia lebih concern terhadap Aboy dengan slow effect DPS-nya. Tapi melupakan mungkin dengan Marky yang kali ini masih memegang bagaimana 1v1 dia melawan Edward yang dia udah tahu nih, Edwardnya nggak menangin lane. Jadi nggak akan ada masalah kalau seandainya dia yang pegangin lane jauhnya. Selagi ada satu space yang bisa dia ciptakan untuk farming, harusnya ini bakal menjadi satu tempat untuk Geekfam leading the gold sebelum nantinya Oheb akan lebih menggila. Apalagi udah punya Golden Staff by the way. Jangan sampai mereka terpancing. Walaupun mereka udah punya Golden Staff, jangan sampai mereka terpancing kali ini posisinya dari Blacklist. Dan untungnya, Luke tahu akan hal itu. Dikeluarin dari kandangnya, Lim. Iya. Walaupun retreat tetap dipakai. Karena kondisinya memang next objektifnya juga masih lumayan lama kok. Masih 40 detikan. Dan ya balik lagi solusi dengan invasi jungle yang dilakukan oleh Geekfam. Ini susah banget, Blacklist gak nemu nih. Sejak Edwardnya belum bisa ngasih impact yang dahsyat, ya udah. Wah, boynya udah dapat itu coy. Kan udah dari tangan Spin one. Iya, ini akan menjadi salah satu solusi juga agar nantinya Slow Holy banget Healing-nya nih. tidak begitu efisien ketika terus-terusan diberikan ledakan dari Pacific Angry Gloom. Oke, sakit memang damage-nya. Tapi masih ada Plexus di depan sana. Bahkan Dibalikin. Edward lihat yang dia Buset. dibalikin kembali keadaannya. Retribution menuju ke serang Yue. Dan Raging Sandstorm sebuah jawaban untuk menyelamatkan dirinya. Dibandingkan dia harus hilang ketika neutral objektif akan muncul. Ya, space juga nggak sih buat Marky di top lane? Setelah Aboy dan Nile yang bekerja sama hanya dengan pemecahan retribution saja memberikan slow effect tambahan.
dan memicu Edward dengan ultimate Raging Sandstorm-nya, karena itu juga lumayan berbahaya loh ketika nanti akan ada teamfight besar. Makin damage terjadi, Sensui harus mundur ke arah belakang dan dia mempertahankan posisinya dengan heavy spin, tapi dia udah nggak ada lagi posisi dari darah yang full. Dan kalau kita lihat di kilas balik dari Blacklist International, mereka masih mau memaksa teamfight karena OHEV standby. Mencoba untuk memakan Paloyski, Aboy di depan sana, ada Paloyski! Menan Fury masih mendapatkan double stun, masih benar-benar dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka memaksa teamfight satu korban jiwa. Edward berhasil tergocek di kolom mati Aboy, tuh. dan Edward kali ini gagal untuk selamat. Kelas. Berhasil dan blast Edward from Marquee. Kali ini Marquee, berhasil menyelamatkan hampir dirinya aja, mundur ke coy. belakang. Dan para pasukan dari Blacklist International mereka juga nggak dapetin posisi Marquee, kan motivation roar membuat Marquee selamat. Nyaris banget, dan sekarang para pembalap mulai dikuasai oleh Geek Fam Blacklist. Semakin kebingungan The Final Final Slash. Slays menunjukkan Wah, one last match stand. kelas Luke. Flicker with vengeance menusuk Waduh, menancap nggak apa-apa, nggak apa-apa. menghujam Nggak apa-apa. jantung Ohave. Gold lane sih, jadi makanya pede banget Flicker ke depan. Yes. Jadi pertukaran yang cukup oke untuk kali ini. Ya, tapi kali ini dengan winning condition didapatkan oleh Geek Farm, mereka coba lagi dan lagi ingin mendapatkan base turret, tapi ingat harus pelan-pelan karena masih ada Faramis dari UA dan itu akan menjadi malapetaka ketika timingnya tepat. Dan ingat ini adalah Kari, jadi untuk urusan Lord harusnya cepat banget sih buat Oheb-nya itu sendiri, apalagi dia udah selesai dengan Golden Staff. Oheb di depan sana langsung standby. Dia udah langsung membantu para pasukan dari tim Blacklist International untuk melakukan clear terhadap Lord. Tapi Sensui sedikit demi sedikit di-poking. Yue mencoba untuk menarik siapapun yang ada di depan sana, tapi nampaknya Nile menabrak begitu saja. Sensui, habis beda masih tercancel begitu saja, membuat Nile tumbang. Apa sih? Pertukaran antar para jungler, tapi Oheb masuk lebih dalam lagi. Dan ingat Oheb kemudian flicker untuk kali ini. Marquee mencari momentum, blasting duet menuju ke Edward, tapi nampaknya tidak berimpact cukup tinggi. Karena Raging Sandstorm belum bisa dihentikan. Wah, ini satu persatu lagi nih, kembali maju dengan satu persatu. Dan so far, Blacklist International masih bisa ngedefense tanpa kehilangan base turret sama sekali. Iya, mereka malah mendapatkan 2 poin kill dan ini menjadi poin positif bagi Blacklist. Namun, Geek Farm makin lebih leading juga dengan Wind of Nature dari Marquee. Gak bakal bisa di solo kill juga ketika nanti dia 1v1 melawan Edward di lane jauh. Tapi kalau kita lihat juga sedikit bagaimana pemilihan dari Black Eye Shield. Sepertinya Nile ingin memberikan attack speed slow reduction di sana agar nantinya serangan dari Oheb tidak begitu maksimal dengan menggunakan Dominance Ice. Jadi bukan stacking up dari life bane yang dicari, tapi attack speed reduction-nya yang gaspol. akan dilakukan menuju ke arah Kari. Emang serba salah sih kalau lawan Kari. Walaupun jungle memang gak enak pakai Domi. Itu gua bisa akuin jungle tank kurang enak main Domi. Ya, nggak ada penambah darah. Iya, kurang banget defense-nya kayak gak terlalu keras juga. Ya, tapi karena dibutuhkan, ya ini dia kebutuhan tim yang lebih penting daripada sekedar template item untuk dari para jungler tank. Dan ingat, Edward belum terdeteksi posisinya. Dan bahkan di depan sana Nile menggunakan Retribution dan gagal untuk mendapatkan Orange Ball. Ada vision juga sih tadi. Dan tempo kembali diturunkan walaupun gold masih dipegang oleh Geek Fam. Next Lord ada di bagian bawah. Luke yang bisa pegang far lane-nya, harusnya Geek yang bisa pegang kendali lagi di next Lord-nya. Ini masalah team fight-nya sebenarnya tinggal gimana cara dari Geek Farm melakukan eksekusi all-in terhadap Lord-nya. Dengan wave minion yang mereka jalankan, apalagi Edwardnya show up di top lane. All-in mungkin adalah kunci yang penting di sini nih. Apalagi momentumnya Blacklist belum team fight berlima. Oke, Blacklist International kali ini mencoba untuk menabrak perimeter yang dimiliki oleh seorang Aboy dan juga Paloyski. Mencoba untuk melangkahi batas dari Blacklist International. Mereka membuat Sensui menjadi bait di depan sana. Karena belum ada posisi yang terlihat. Yue juga udah standby on position. Dan Flicker pun juga available untuk kali ini. Cuma yang harus mereka perhatikan adalah satu. Di mana Luke sudah datang menuju ke arah bottom lane. Membuat Blacklist International mereka sadarkan hal tersebut. Dan akhirnya mulai mengurangi teritori yang ini sih nggak boleh dilewati oleh mereka. Cuman solusi gimana damage nih, masih Luke ada nih? Renege ini yang selalu bisa balikin the final Final slash. Slash bahkan dikeluarkan oleh seorang Sensui. Tapi following up damage yang dibuat. Tapi Paloyski stay pada persesat. Torment start telah dikeluarkan. Menuju ke arah backline damage dari seorang Edward masih bisa diselamatkan. Tapi Paloyski ter-take down. Nile masih coba untuk menahan. Lord di depan sana seorang Terry. Apo stand by position. Membuat para pasukan dari Blacklist International berhasil mengamankan Lord mereka. Team fight yang sangat manis tadi dipancing oleh tim Blacklist International. mulai. Tarik lagi sama Blacklist dan dengan Lord Nah, yang comeback kali ini terus, coy. Blacklist pegang sedikit keunggulan. Itu dia kunci jawaban dari Blacklist dengan membawakan Faramis Netherrealm yang menahan walaupun itu ada 5 atau 4 sekalipun orang yang terkena dengan ban aja Paramisnya bang kalau Don apa. Fury. Paloyski tetap coy. korban pertamanya.
Pandai kali Kita orang udah itu lihat bagaimana ledakan damage maksimalin dari ya. setinggi itu untuk ke front line. Sehingga Maksimalin mungkin ulti Evo Paramis ketika tuh ingin ngeri all in ke orang arah ini. Oheb, kayaknya all innya nggak boleh setengah-setengah, harus 5-5-nya jump in ke arah dari Oheb. Tapi deny team fight dari Edward yang tadi memenangkan Blacklist. Deny-nya bagus banget yang bikin dari tim Geekfam gak bisa nge-following up para pasukan dari tim Geekfam. Dan Geek akhirnya sama Blacklist dengan harus jadi Ai. korban. Bahkan dia udah melakukan flicker Bangke, walaupun Foreman nggak ada stun konsisten lari ya. keluarga di depan sana. Foreman stun yang dibalaskan dengan Holy Healing, dibalaskan juga dengan Nether Realm, membuat teman-teman dari Blacklist kali ini mendapatkan Lord dan bahkan mendorong karya bottom lane-nya. Oke, di depan sana para pasukan dari tim Aman. Blacklist International mereka mencoba untuk semaksimal mungkin mendapatkan best turret dari Geekfam. Tapi karena dengan keunggulan gold yang melimpah dari Geekfam, akhirnya mereka harus sadar kalau inner turret 2 biji aja itu udah paling maksimal yang mereka bisa dapatkan. Makanya nih. Tapi yang nggak buru-buru juga berarti hal positif juga loh. Goldnya yang tadi diunggulin sampai 6.000 lebih bahkan. Sekarang ditarik dan hampir dimenangin sama Blacklist. Artinya next fight-nya ini udah setara. Kedua tim ini punya item dan level yang sama-sama kuat. Bedanya adalah counter setup-nya dari Blacklist ini lebih enak, Be. Iya, mereka bawa Rafaela dan juga mereka bawa Faramis. Jadi untuk tim fight jangka panjangnya mereka punya banyak banget solusi. Entah itu untuk Final Slash, entah itu untuk mungkin Minion Fury juga. Dan bahkan sekedar untuk Blazing Duet. Apalagi untuk sekarang walaupun Late marketnya game 6 item. iyalah coy, ada Tapi carry memang orang kita itu. harus lebih berhati-hati karena sepertinya Oheb sudah mempersiapkan Tabrak sekitar karinya 5 sih. jam menuju ke arah Malefic Roar sepertinya. Atau Kalau sekarang udah She-Hulk tabrak itu kari adalah nggak ada lagi jawaban The untuk Mega Baldur's orang Gate tuh. dengan Flask of the Asis yang sudah di tangannya. DPS orang itu nggak ada lagi Itu coy. sih dia mau gak usah si Albert aja semua dia langsung jadi DJ Oheb. Ah, Lihat, DJ Oheb. kalau udah speedy light cikiciu. Ya tadi balik lagi bisa di counter sama Mino kan dengan motivation roar-nya di mode yang lagi Minion Fury. Tapi gua rasa ya di Lord sebelumnya Be, memang kayaknya Balo ini tugasnya untuk ngebait aja sih. Ngebuka Netherrealm, ngebuka Heavy Spin. Itu memang tujuannya kayaknya. Karena Ya. kalau nggak mungkin dia Gaspol. bakal kan. Masalahnya tapi dia tidak bisa survive terlalu lama. Kecuali kalau seandainya Baloyski masih bisa survive setidaknya 3-5 detik setelah dia take down tadi pertama kali. Mungkin akan ada skenario teamfight yang berbeda. Karena target dari Blacklist-nya juga udah pasti bakal sedikit bingung. Entah mereka akan menuju ke arah dari Nael atau bahkan mungkin Baloyski. Buset. BOD nih di tangan dari Edward. Jadi backline-nya bisa instan ya. Hati-hati itu untuk para pasukan dari Geekfam karena mereka akan bertempur di arah Lord yang berikutnya. Lord yang ketiga kali ini para pasukan dari Blacklist dalam kondisi yang tidak undergold. Jangan lupakan itu. Dia 5-man stick terus loh. Dia nggak pernah bisa sama sekali kecuali ya dari XP lane-nya paling. Jadi nggak ada celah juga buat Geekfam nge-pick off siapapun. Dan ya battle di Lord Aduh, menjadi satu dan hal yang jauhnya, pas coy. untuk Geekfam. Mereka harus punya strategi yang lebih matang daripada sebelumnya. Karena yang sebelumnya nggak worth it. Oke, Rene Jai mungkin akan coba dipaksa di depan sana. Hampir saja melewati bus yang cukup berbahaya. Membuat para pasukan dari Blacklist International mereka standby. Kalah gig ini sumpah coy kalau diperangin. Berani, apalagi dalam kondisi gold yang sama dan Amoy menjadi pilihan utama. Dengan ada posisi yang dipaksa menuju ke arah Luka. Oke. Final slash-nya Luka harus disiapkan untuk menuju ke arah Netherrealm. Tapi kali ini lihat di depan sana. Berhasil mendapatkan double stun. Follow-nya tidak berhasil. Edward dengan flicker berhasil memporak-porandakan backline dari Geekfam. Mereka kehilangan Baloyski bersama dengan Amoy dan 3 orang hilang. Ini bencana. Blacklist International berhasil mendapatkan Lord 4 di latar sisa Marquis sendiri. One last man standing. Jadi bilang Geekfam all in kehilangan Oheb. kendali kali ini dan langsung mungkin strategi straight push yang bisa dijalankan oleh Blacklist bisa Kalah-kalah, direalisasikan coy. dengan baik. Lihat di arah bottom lane, best turret ini menjadi sebuah jawaban utama dari Oheb. Menahan damage semua yang diberikan oleh seorang Marquis. Dan bahkan fokus ke arah pace-nya. Blacklist International berhasil mendapatkan game yang kedua. Reset. Membuat Geekfam kali ini Geekfam. bergetar.